Kemudian korban disuruh melepaskan baju, umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta. Ya, oke guys, balik lagi di channel aku. Nah, jadi ini ada satu kasus yang bikin geleng-geleng kepala ya guys, di salah satu pondok pesantren ya, di kecamatan Telogowungu Pati ya guys, nama tempatnya. Jadi seorang pengasuh pondok pesantren berinisial Kiai AS, yang nggak tahu ya Kiai atau bukan, tapi dia sering dipanggil Kiai ya, AS inisialnya, ditetapkan jadi tersangka guys, karena dugaan pencabulan ke santriwatinya sendiri. Alah. Pada hari dan tanggal bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2024 di lingkungan Pondok Pesantren TQ, yaitu alamat Dukuh Bagangan RT 05 RW 01 Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, telah terjadi tindak pidana dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka AS. Oh, ini pas dia disergap ditangkap kemarin sempat buron ya guys, beberapa hari kalau nggak salah buron. Ini udah ditangkap kayaknya guys. Umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, Aduh. jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Telogosari 05 RT RW 01 Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Kemudian perbuatan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali. Alamak. Di lokasi yang berbeda, dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban. Kemudian korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan. Ya. Kalau dulu ya guys, kalau dulu kan kita itu lebih percaya, lebih menaruh harapan lah ya kepada tempat-tempat yang religius ya guys, tempat-tempat yang pendidikannya tuh lebih kental dengan agama ya guys. Misalnya kita masukkan anak ke pesantren atau ke sekolah-sekolah agama ya. Tapi kalau sekarang guys, itu bahkan sekolah yang religius sekalipun, pesantren sekalipun, itu rawan juga gitu, rawan juga kejadian hal-hal yang bikin kita ngeri juga ya guys. Masalahnya ini bukan tindak pidana biasa guys, ini udah merusak masa depan anak-anak kita ya, bahaya nih guys. Memang harus dihukum berat ini. Kemarin kalau nggak salah ada hukum kebiri ya, apakah di negara kita udah ada undang-undangnya ya? Apakah udah bisa hukum kebiri ya? Memang harusnya dihukum berat nih guys, biar jerah, nggak bakal terjadi lagi hal-hal kayak gini ya guys. Yaitu dengan cara meraba, memeras, mencium, kemudian memegang alat vital, kemudian korban disuruh memegang alat vital pelaku sampai mengeluarkan cairan. Alah. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, 10 kali. posko itu didirikan dalam rangka untuk menampung kemudian mengakomodir informasi-informasi dari masyarakat, baik juga dari korban ataupun saksi yang akan memberikan keterangan dalam rangka tindak pidana pencabulan ini, sehingga bisa menambah Oh ini guys, oh ini mukanya, alamak bos, umur udah 50-an, kepala 5, aduh, dengan kasus yang sangat membanggakan. Aduh, macam mana ini di penjara nih bakalan selesai nih guys. Napi-napi yang lain pasti kena bully nih guys, pasti kena siksa nih, apalagi kasusnya pencabulan. Parah. Udah tua bos. Informasi dan juga pemeriksaan nanti untuk menguatkan penyidik dalam rangka menjerat tersangka. Ya. Yang soal jumlah korban tadi bisa disampaikan lagi. Jadi berdasarkan LB ini yang sudah kita sidik, yang sudah kita periksa, itu jumlah korbannya itu adalah 5, di mana 1 adalah korban pelapor, korban daripada pelapor, kemudian satu korban adalah saksi daripada saksi korban, dan 3 korban yang lain adalah korban yang mencabut kesaksian. Tapi kok bisa dipanggil kiai, gimana caranya? Biasanya kan kiai itu orang-orang yang ilmunya udah tinggi ya guys, punya pondok pesantren, ilmunya juga udah diakui orang. Ini beneran punya ilmu agama yang tinggi atau
tiba-tiba mendadak jadi kiai, kita nggak tahu juga nih guys, cemana ceritanya nih. Tapi saksi ini mengaku pernah diajak tidur tadi itu ya? Ya, jadi saksi itu pernah mengalami hal yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Nah itu tadi ya guys, sekilas info soal kasus yang lagi heboh di Pati kemarin ya. Jadi pelajaran kali ya ini buat kita semua ya, kalau yang namanya tindakan menyimpang itu nggak mandang status atau gelar ya guys. Jadi jangan sampai kita itu tutup mata ya kalau misalnya ada hal-hal aneh yang dalihnya itu nurut sama guru atau dalih agama atau apapun itu. Kalau misalnya menyimpang tetap harus kita kritisi ya, harus kita lawan ya guys. Jadi sekarang ini kita kawal terus ya proses hukumnya, kita pantau jangan sampai lepas pula ya si orang tua ini. Apalagi polisi juga udah buka posko pengaduan ya, untuk mencari tahu apakah masih ada korban-korban lain di luar sana yang belum berani bersuara guys. Nah jadi kalau menurut kalian gimana nih guys soal kasus ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar guys.